Saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu ketiga Paskah tahun C 2022, menjadi saksi kebangkitan. Penampakan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada para murid, mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan iman dan semangat misioner yang para murid miliki. Yesus 2 kali menampakkan diri dalam rumah yang tertutup dan terkunci. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias. Di situ ada Simon Petrus, Thomas, Nathanael, serta Andreas, Yohanes, dan 2 murid Yesus yang lain. Situasi sesudah kebangkitan Yesus masih meninggalkan kecemasan dan ketakutan untuk para muridnya. Maka Simon Petrus berpikir untuk kembali ke pekerjaan rutin sebelum dia mengikuti Yesus. Ia menyampaikan kepada teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Mendengar itu, teman-temannya mau mengikuti juga. Apalagi Andreas dan Yohanes mempunyai pengalaman yang sama. Sebelum menjadi pengikut Yesus, mereka adalah nelayan. Pergi menangkap ikan, peluangnya 50-50%. Bisa menangkap ikan dan bisa juga tidak. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Pasti mengecewakan, iya. Tetapi itu menjadi pengalaman yang biasa untuk para nelayan. Saat mereka hendak berlabuh, ada seorang di pantai yang mereka tidak kenal bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka spontan menjawab, "Tidak ada." Karena memang mereka tidak menangkap apa-apa. Orang itu menyuruh mereka menebarkan jala ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Pertanyaannya, kenapa harus menebarkan jala ke sebelah kanan dan tidak ke sisi lainnya? Kanan adalah simbol tentang semua hal yang baik. Dalam tradisi biblis, kanan itu selalu diartikan dengan hal yang baik. Kebanyakan budaya dunia juga memiliki konsep yang sama, bahwa kanan adalah simbol tentang yang baik. Menebar jala ke kanan mempunyai makna bahwa pada tempat yang baik akan selalu mendapatkan hal yang baik. Buktinya, di saat mereka menebarkan jala ke sebelah kanan, mereka mendapat banyak sekali ikan. Jala mereka penuh dengan ikan sampai tidak dapat ditarik. Ada murid yang mengenal orang yang berdiri di pantai itu. Dia katakan, "Itu Tuhan." Yesus mengembalikan memori mereka ke situasi kebersamaan sebelum Yesus disalibkan. Yesus menyiapkan makanan buat para muridnya. Ia membuat api unggun. Di atas api itu ada roti dan ikan. Semuanya sudah siap untuk disantap. Yesus menyuruh muridnya untuk membawa beberapa ikan hasil tangkapan mereka untuk dipanggang. Hari itu mereka menangkap 153 ekor ikan besar. Mari dan sarapanlah, sebuah sapaan penuh persaudaraan dan kekeluargaan. Yesus membuat para muridnya merasa aman dan damai. Ia membuat mereka semakin percaya tentang kebangkitannya. Pertanyaan Yesus sesudah sarapan. Pertanyaan ini ditujukan kepada Petrus. "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Ia menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sesudah mendengar jawaban Petrus tersebut, Yesus langsung memberikan tugas kepadanya. "Gembalakanlah domba-dombaku." Sebuah tugas pelayanan. Yesus 3 kali melontarkan pertanyaan yang sama. Jawaban Petrus tetap sama. Dan untuk ketiga kalinya, Petrus berkata, "Ya Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau." Bisa dibaca dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 17. Setelah Yesus mendengarkan pengakuan Petrus, lalu ia memanggil Petrus untuk mengikutinya. Kebangkitan Yesus, pengalaman kaya makna. Sesudah kebangkitan Yesus, para murid mengalami banyak hal yang istimewa berhubungan dengan iman.
Mereka menjadi orang yang berubah dari takut ke berani. Dari yang biasa tinggal terkurung dalam rumah ke menjadi orang yang berani tampil di depan umum untuk memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Mereka memiliki pengalaman perorangan maupun bersama tentang Yesus yang bangkit. Mereka menjadi semakin berani karena Roh Allah memenuhi mereka. Mereka mengajar, menyembuhkan yang sakit, dan mengadakan banyak mujizat lainnya. Modal utama mereka adalah hidup dalam kebersamaan sebagai saudara, doa bersama, makan bersama, dan bekerja bersama. Ini yang menjadi ciri pembeda dengan kebanyakan komunitas dan keluarga zaman ini. Orang zaman sekarang kadang menghidupi semangat yang dimiliki oleh para rasul itu hanya dalam tataran idealisme, sedangkan dalam praksisnya tidak dijalankan. Ini menjadi autokritik untuk setiap komunitas dan keluarga. Ada orang dalam satu komunitas atau keluarga, mereka hanya sama-sama bekerja, tetapi bukan bekerja bersama. Para murid menegaskan, kami adalah saksi dari segala sesuatu. Bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul, bab 5 ayat 27b sampai 32, dilanjutkan ayat 40b sampai 41. Dalam mewartakan kabar kebangkitan Yesus, para murid juga mengalami banyak tantangan. Tantangan yang paling berat datangnya dari tokoh masyarakat, penatua, dan bahkan mahkamah agama Yahudi. Para rasul dihadapkan ke mahkamah agama. Orang protes dengan pengajaran dan kesaksian para rasul. Imam Agung melarang mereka untuk mengajar dalam nama Yesus. Semakin mereka dilarang, para murid semakin berani untuk mengajar dalam nama Yesus yang bangkit. Petrus dan para rasul menjawab larangan mahkamah agama. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada ke manusia. Yesus disalibkan supaya orang Israel bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami dan Roh Kudus adalah saksi dari semuanya itu. Roh Kudus yang dikaruniakan kepada orang yang mentaati Dia. Inilah sebuah pernyataan yang sangat tegas. Hanya orang yang hidup dalam iman yang benar berani mengatakan seperti itu. Kami dan Roh Kudus adalah saksi. Semangat para rasul sesudah kebangkitan. Mereka tinggal bersama, doa dan makan bersama. Mereka saling meneguhkan, menguatkan, hidup sehati, sejiwa. Hal yang mereka peroleh dari kebersamaan adalah iman mereka semakin teguh. Roh Kudus menjadi kekuatan. Marilah kita berbenah diri dan memperbaiki yang masih kurang. Idealisme itu harus menjadi kenyataan yang dihidupi. Stop menjadi anggota NATO. No action, talk only. Selamat menjadi saksi kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati.